Oke guys, selamat malam. Kembali lagi dengan saya di channel obrolan metafisika. Kali ini saya mau menceritakan horor lagi guys ya. Dengan narasumber yang sudah saya hubungin tadi ya. Dan ini Mas Ibnu, salah satu teman saya yang punya cerita mistis atau horor ya guys ya. Dan mungkin tentunya teman-teman sudah tahu ya mengenai cerita horor itu seperti apa ya. Tapi sebelum saya mulai, sebelumnya tentunya jangan lupa untuk di-subscribe di channel obrolan metafisika ini. Dan untuk teman-teman yang pengen seperti Mas Ibnu ini, pengen podcast juga, teman-teman bisa kontak di bawah ini ya. Nanti saya cantumkan nomor saya, atau punya pengalaman yang mistis juga nanti saya publikasi di sosial platform YouTube saya. Oke, sebelum saya mulai, saya kasih kisi-kisinya ya. Jadi Mas Ibnu ini mengalami hal mistis yang pernah dialamin. Beliau itu masuk alam gaib. Ya, mungkin teman-teman sudah tahu ya alam gaib itu seperti apa. Oke, seperti apa ceritanya, kita intro dulu. Oke guys, seperti apa ya cerita yang dialamin Mas Ibnu ini ketika di dalam perjalanan guys ya. Seperti apa, saya penasaran juga guys ya. Langsung saja, seperti apa Mas Ibnu yang pernah dialamin ketika peristiwa itu gitu. Mungkin ceritanya mulai dari awal ya, supaya yang nonton ini tahu ya. Coba gimana dari awalnya? Ya dari awalnya ya kan dapat telepon tuh bro. Posisinya di mana? Posisi kan di Surabaya. Biasanya kayak kita kan nagih di wilayah 3 kota tuh waktu itu. Betul. Wilayah Surabaya, yo Sidoarjo, yo Menganti dewe. Nah waktu itu kan Menganti kan nggak ada tuh. Ya kebetulan aja ada telepon itu dari nasabah di Menganti mau bayar. Padahal itu belum jatuh temponya. Iya. Itu ketika kamu berangkat dari Surabaya ke Menganti itu jam berapa? Habis maghrib, sekitaran jam habis maghrib itu lah. Oke, biasanya habis maghrib itu kalau bahasanya itu pamali guys ya, yang saya tahu guys ya, mungkin ya benar ya? Iya benar. Karena pada dasarnya habis maghrib atau menjelang maghrib itu sesuatu yang krusial, dalam artian itu kepercayaan orang Jawa, jangan sampai keluar kemana-mana gitu, siapapun, nggak mandang anak kecil ataupun dewasa gitu ya, pokoknya pamali lah ya, tergantung kepercayaan masing-masing sih. Oke, gimana terus setelah itu? Nah setelah itu kan biasanya kalau lewat situ kan nggak ada apa-apa bro. Lewat situ entah kenapa kok kayak aneh gitu ya. Kamu lewatnya itu di mana dulu ini? Ya lewat Sememi belok kiri tuh loh, jalan apa itu. Berarti lewat Sememi dulu ya. Berarti dari Surabaya langsung ke Sememi berarti Sememi, ya. Itu pakai Google Map nggak? Pakai Google Map. Apa di Sherlock sama si nasabahnya apa gimana? Di Sherlock, cuman kalau lewat jalan utama kan macet bro ya. Makanya saya cari alternatif itu tadi. Oh, berarti di Sherlock. Cuman nggak lewat jalan utama, cuman lewat jalan alternatif untuk menuju nasabah tersebut. Setelah itu langsung menuju ke nasabah berarti ya. Terus lewat sana ngikuti map itu ada jalan itu bercabang bro. Bercabang itu belum ketemu sama nasabah berarti ya? Belum. Waktu di jalan pintas itu kan. Tapi jalur utama sebelum ke jalan itu kan dibuntu tuh. Akhirnya belok kanan tuh. Pas belok kanan terus kemana itu saya bingung. Ada jalan bercabang 2. Aku pilihlah yang kiri. Nah lewat kiri ini lama-lama ini yang awalnya ada perkampungan, ada kayak musola atau apa itu, lama-lama nggak ada bro. Oke, saya cut dulu ya. Dalam artian gini, kamu ini belum ketemu nasabah berarti dong? Belum. Oke, belum. Oke, di perjalanan kamu ketemu kampung, ya terus? Ya itu jalan bercabang 2. Aku pilih yang kiri, masuk.
pertama yang nggak ada apa-apa, tapi lama-lama kayak hilang semua gitu perkampungan, terus jalan itu berubah jadi kayak tanah. Kan emang tanah biasanya, bro. Hah? Enggak bro, beda bro. Biasanya kan pavingan terus asfalan. Pertama gitu. itu pavingan berarti. Pavingan. Terus. Nah, lama-lama kok nggak ada. Tapi belum ketemu nasabah itu ya berarti ya. Belum. Masih menuju ke rumahnya si nasabah tersebut. Iya. Terus. Nah itu map itu gue lihat itu muter-muter gini bro. Kayak nggak beraturan gitu. Oh, mapnya itu muter-muter. Ah. Muter-muter. Oh, berarti kayak apa ya? Kayak nggak jelas gitu lah. Nggak ya, jelas. berarti ya. Oh, di dalam kondisi itu habis isya berarti ya, setelah maghrib baru mau menjelang isya Menjelang habis maghrib menjelang ke isya. ke isya. Setelah itu baru setelah isya gitu ya. Otomatis iya. kan gelap guys ya. Kalau sudah menjelang isya itu atau habis isya itu sudah malam ya, sudah gelap ya. Terus setelah di jalan itu gimana? Ya anu posisi bensin juga sedang habis, tinggal dikit lah. Tinggal sedikit. Terus Ya gue terusin aja bro. sampean terusin di jalan tersebut dengan kondisi map yang nggak beraturan Ya dan dengan kondisi jalan yang aneh gitu ya. aneh. Terus Tanah terus kanan kiri itu kayak hutan-hutan gitu. padahal awalnya itu kayak perkampungan ya. Perkampungan. Ketika masuk di situ baru merasakan hal yang aneh dengan kondisi bukan paving, terus dengan kondisi tidak ada rumah. Tetap kamu lanjutin ya? Iya bro, kepaksa bro. Oh, terpaksa. Oke. Kalau balik percuma, bensin juga habis. Kejar waktu juga. Kalau lewat jalan utama kan juga macet. Gitu. Terus Nah, gue terusin deh. Jalan nyari. Pokoknya gue ikutin lah. Tapi lama-lama aneh. Gue lihat langit itu kayak terang sore gitu. padahal kondisinya habis isya ya. Seharusnya kan malam ya. Iya. Terang itu seperti apa? Terang itu kayak sore gitu. kayak sore oranye gitu ya. Maksudnya kayak merah kayak muda. Merah muda gitu ya. Oke, kayak terbenamnya matahari gitu ya. Kayak pagi bro. Kayak pagi. Oh, malahan kayak pagi guys ya. Oke, terus itu di pertengah perjalanan berarti ya. Pertengahan itu. Cuman tetap kamu fokus di waktu itu berarti ya. Fokus. Jalannya itu terjal banget. Terus Pokoknya depan itu ada gundukan tanah, gue lihat pinggir. Depan lagi ada kayak gundukan tanah, wis macem-macem lah, terjal pokoknya. Terus Kanan kiri itu hutan. Kondisi gelap. terus Nah, ada suara-suara aneh juga. oh, di waktu itu juga ada suara aneh. Iya. Jadi kayak ada aktivitas kayak jual beli gitu, tapi nggak ada. Oh, padahal sepi ya. Sepi. Sepi dan suasananya itu seperti pagi hari ya. Dan juga ada aktivitas ya. Nah, terus Nah, setelah itu waktu itu ada orang jalan kaki. Tak tanyain, Pak, jalan tercepat mengarah ke Menganti itu lihat mana? Orangnya itu datar bro, ininya bro. oke, terus wajahnya yang datar, Bukan, ini loh. siku atas mulut itu. Iya, atas mulut ini datar bro. Oh, jadi yang dilihat sama Mas Ibnu ini, dia itu melihat seorang warga yang lagi jalan dan beliau ikut tanya, Pak, arah untuk jalan ke Menganti ini di mana? Tapi beliau tuh fokus pada mimik wajah yang beliau lihat warga itu dan ada keanehan katanya. Terus Nah, cuman jawab enggak kira-kira? Enggak jawab berarti ya? pas gue tanya itu nggak jawab bro. Enggak jawab. Menang berarti ya? Menang. Ya habis itu perasaan gue nggak enak dong. Waduh, ini siapa ya? Ya, Masuk setan ini. terus Ya, akhirnya ya gue pamit lah. Mari Pak, gitu. Langsung gue cabut aja. Oke. Setelah itu masih dengan suasana yang aneh berarti ya. Masih. Oke, terus Akhirnya ketemulah sama orang lagi bro. ketemu sama orang lagi. Orang lagi. Dengan orang yang sama apa bukan? Beda. Oh, beda orang.
Kalau yang sebelumnya itu pakaiannya kan kayak cangkul, kayak orang habis nyangkul itu ke sawah gitu. Kalau ini enggak, ya pakaian biasa lah. Gue tanyain, Pak, arah kemana nanti kemana ya? Jawabnya itu nggak kayak orang gitu. Nunjuk gini. Oh nunjuk gitu. Cuman Nggak nggak ada ngomong. suara, nggak ada respon ya, nggak ada Nggak ada. suara. Terus Gini. Pokoknya. Ya udah langsung tetap lanjut juga ya. lanjut juga. Tapi kondisi suasananya sama. Masih sama bro waktunya. Bro. Waktunya masih sama, terus ketemu itu tadi kan tunjuk gini. Oke, Tapi nggak ngobrol gitu. Oke, ini saya tanyain. Ketika di perjalanan dan merasakan hal-hal yang aneh dan sampean sadar berarti bahwasanya Sadar, bro. ini bukan alam seperti yang saya rasakan gitu ya. Mungkin sadar ya. Sadar. Dan di waktu itu pernah baca-baca selawat apa gimana gitu. Ya waktu itu baca selawat Fatih terutama. Baca, Oh, sempat baca-baca berarti ya. surat Al-Baqarah. Akhirnya ya itu tadi ketemu bapak-bapak itu, ya walaupun aneh nunjukin jalan gini, tak turutin lah. Oke, terus ketemu sama bapak tadi ya, meskipun tidak ada jawaban dan hanya nunjuk saja, tetap lanjut berarti ya. Tetap lanjut bro. Terus Karena kan kita kan kejar waktu. kejar waktu juga, kondisi Sudah malam. kondisi sudah malam dalam artian sampai niku sadarnya malam, tapi di suasana itu kayak pagi gitu ya. Pagi. Sore apa pagi? Pagi lah. Kok kayak pagi guys. Jadi Mas Ibnu ini tetap lanjutin di perjalanan ini meskipun Mas Ibnu ini sadar awalnya itu malam, mula-mula masuk di suatu jalan dan jalan itu langsung berubah jadi pagi ya. Padahal itu habis isya guys ya. Oke, setelah itu Nah setelah itu kan ketemulah ada jalan perkampungan bro. itu sampean tetap baca-baca ya. Tetap perkampungan, ada warung buka. Waktu itu tanya, Itu kondisi masih pagi apa sudah mulai malam? udah kembali normal bro. Oh, jadi berarti itu yang ketiga berarti ya, ketemuan yang misal ketemu dan orang warga yang gini, ketiga berarti. Dan gue noleh ke belakang itu bukan hutan, sawah bro. Oh, jadi gini guys, setelah ketemu sama warga yang kedua dan dia itu maksudnya masih begini fokus, ketika fokus langsung mula-mula ketemu sama warung dan Mas Ibnu ini beliau melihat ke belakang dan di belakang itu langsung berubah kondisi sawah ya dan malam lagi berarti ya. Malam lagi bro. Oke, ketemu warung ya. Setelah itu Nah, ketemu warung itu kan tanya, arah menganti mana pak? Oh menganti sih kono mas. oh berarti itu jawab ya normal berarti ya. Jawab normal. Bisa main tekondi. Teko kono pak. Loh lewat nanti mas. Ya lewat kono pak. Loh itu siapa lo mas? Terus Waduh. Pikiran udah wes aneh-aneh bro. pikiran aneh-aneh dengan kondisi bensin yang mau Iya, habis ya. wes capek juga kan. Terus Ya wes pak, terima kasih. Wes langsung gue cabut bodo aja, bro. amat lah, nggak mikirin hal-hal yang mistis ya guys ya. Iyalah. Fokus dulu gitu. Terus Akhirnya alhamdulillah sampai menganti. akhirnya ketemu sama si nasabah tersebut. Nasabah. Cuman di waktu itu mungkin belum engah juga ya. Belum engah. Setelah ketemu sama nasabah baru sampean pulang. Setelah itu di dalam perjalanan pulang sampean merasakan hal yang aneh nggak? Enggak ada sih. Tetap ya normal ya berarti ya. Cuman Oke. yo kepikiran nih. Oh kepikiran. Iku alam opo ya? Pas alam goet ya. Jadi kesimpulannya gini guys, ketika Mas Ibnu itu jalan dan lewat di jalan yang nggak pernah dilewatin dan kesempatan juga pakai Google Map, dan Google Map itu ketika masuk di dalam satu perjalanan itu Google Map-nya error, dan error dalam artian itu aneh. Yang kedua, ketika masuk di jalan itu langsung berubah pagi ya. Langsung berubah pagi dan merasakan
apa yang ada orang beraktivitas di jalan itu, padahal beliau ini sadar bahwasanya ketika lewat jalan itu habis isya dan otomatis kan malam guys ya. Tapi ketika masuk di dalam jalan itu berubah langsung pagi. Dan ketemu sama warga yang sangat betul aneh dan mukanya datar. Ya mungkin yang menurut saya pribadi mungkin itu salah satu alam yang disebut dengan alam dimensi lain gitu. Itu menurut saya pribadi ya. Tapi untungnya ya sampean bisa keluar ya. Iya. Mungkin karena beliau juga baca-baca selawat, entah selawat apa. Karena pada dasarnya kita berada dimanapun kita tetap berdoa untuk keselamatan pribadi kita masing-masing gitu. Dan bagus juga beliau ini sempat berdoa pada dasarnya meskipun selawat yang penting bacaan, sehingga keluar dan normal lagi dan ketemu warung dan menoleh ke belakang itu sudah sawah gitu. Dan beliau sudah ketemu sama nasabah dan pulang berarti ya, sudah nggak ada kejadian keanehan lagi. Langsung pulang. Oke guys, mungkin itu saja cerita malam ini, dan sebelumnya sekali lagi jangan lupa untuk di subscribe, dan untuk video selanjutnya mungkin narasumbernya masih tetap sama Mas Ibnu karena beliau banyak cerita horornya guys. Jadi kita kolek cerita horornya itu seperti apa untuk gaya hiburan guys ya. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe di channel obrolan metafisika, dan saya akhirin di video kali ini. Oke, bye bye, see you next video.